Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita pada bab ta'zim hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taghlid ala man a'radahu. Tadi kita telah sebutkan bahwa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan bab-bab agama itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita wajib mengagungkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Ubaid rahimahullah, lam yakul alaihi salatu wassalam fi syar'i bi syai'in min tilqa'i nafsih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengatakan sesuatu dalam urusan syariat dari diri pribadi beliau. Wa nadhkuru hahuna umuran thalathah tata'allaqu bi ijtihadin nabi. Terkait dengan ini kita akan sebutkan 3 perkara yang terkait dengan ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam, liya'lama kullu muslimin wa muslimah, agar tiap muslim dan muslimah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasusul ummah bima yuhihi Allahu ilaih. Beliau itu mengatur umat dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahyanan yajtahidu, terkadang beliau berijtihad. Wa ijtihadun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju an thalathati ahwal. Dan ijtihad beliau sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari 3 keadaan. Ya, sebelum kita lanjutkan, jadi di sini ada 2 hal dari ucapan-ucapan beliau yang terkait dengan urusan umat, urusan agama. Ada kalanya murni dari wahyu sehingga beliau menyampaikan. Yang kedua, ada yang dari ijtihad beliau. Ya. Adapun yang dari ijtihad beliau berijtihad dan tidak keluar dari 3 kondisi. Yang pertama, ihdaha ma nazala al-wahyu bimuwafaqatih. Ijtihad yang kemudian disetujui oleh wahyu, yakni turun wahyu membenarkan ijtihad beliau sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsaniyah, yang kedua, ma sakatal wahyu anhu falam yanzil hiyalahu biwifaqin wala khilaf. Yang wahyu tidak turun menyepakatinya, namun juga tidak menentang. Ya, artinya di sini didiamkan oleh wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tidak turun wahyu yang menyepakati atau menyelisihi. Nah, untuk keadaan yang pertama dan kedua ini, wahadani syar'un, keduanya itu merupakan syariat yang harus kita terima. Adapun yang pertama wadih, jelas, karena ayat turun dan menyepakatinya, menyetujuinya. Ya. Misalnya, ya, mungkin nanti beliau juga akan sebutkan contoh-contoh sebagian ijtihad beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, atau mungkin nanti barangkali ada contoh, ya. Saya lanjutkan saja dulu. Wa amma tsani fawajhuhu anna Allah azza wa jalla la yuqirru nabiyahu ala khata'. Kondisi yang kedua,
ini juga ijtihad Nabi yang harus kita terima, ya. Kenapa? Karena seandainya keliru, pasti, ya, pasti Allah Azza wa Jalla akan menegur. Tidak mungkin Nabi ijtihad lalu keliru kemudian dibiarkan. Ini nggak mungkin. Makanya untuk kondisi pertama dan kedua ini harus kita terima. Ats-tsalisah, yang ketiga, ma nazalal wahyu bi khilafih. Ayat turun dan menegur Nabi, menyalahkan ijtihad Nabi. Fa hadza laisa bi syar'in. Maka ini tentu ijtihad Nabi yang keliru dan tidak menjadi suatu tuntunan dalam syariat. Ya. Misal ini yang ketiga, ketika Nabi SAW menyolati siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, seorang tokoh munafik. Dia secara lahiriahnya seperti orang-orang Islam, ya, hanya saja dia seorang munafik. Nabi SAW ketika itu saat wafatnya tetap menyolati. Nah, ijtihad dari beliau. Kemudian turun ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Jangan engkau menyolati salah satu dari mereka yang mati selama-lamanya, ya. Jadi Nabi ditegur melalui ayat ini, yang artinya kalau jelas itu orang munafik, maka tidak boleh disolati, ya. Begitu. Makanya di sini ketika sebagian sahabat tahu betul-betul ada seorang munafik yang betul-betul munafik wafat, dia nggak mau menyolati. Seperti sahabat Hudzaifah bin Yaman, beliau tahu siapa-siapa orang munafik karena memang beliau diberitahu oleh Nabi. Fulan ini orang-orang munafik. Dan ini rahasia, ya. Hanya sahabat Hudzaifah yang diberitahu oleh Nabi. Nah, karena beliau tahu, maka beliau enggak menyolati orang-orang yang beliau ketahui sebagai seorang munafik. Karena jelas ada ayat yang menegur. Ya, begitu. Kemudian lakin liyahdar al-muslim min at-ta'n 'ala an-nabi abadan. Nabi Allah istafahu Allah wa ijtabah. Namun di sini tidak boleh kita kemudian mencacat Rasul. Wah, Nabi ijtihadnya keliru, lalu begini dan begitu, enggak boleh, ya. Yang seperti ini jangan membuka celah untuk mencacat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena sekali lagi kalau beliau keliru dan ini ijtihad beliau sebagai seorang manusia, Allah pasti akan menegur, ya. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, hadis yang kita baca dari dua hadis yang lewat juga menunjukkan suatu pelajaran. Anna sunnata yajibul amal biha kama yajibu bil Quran. Hadis Nabi kalau datang dengan suatu tuntunan, wajib kita mengamalkan hadis tersebut. Sebagaimana Al-Quran, wajib kita mengamalkannya, ya. Tadi kita telah jelaskan, ya, bahwa sebagian orang membeda-bedakan. Kalau hadis Nabi kita nggak mau, maunya kalau Quran saja. Ini jelas suatu sikap yang sangat-sangat salah, ya. Nah, kemudian ada lagi sebagian kelompok mengatakan, ya, kalau hadis Nabi yang
riwayatnya banyak atau diistilahkan mutawatir, nah itu yang diterima. Adapun hadis Nabi yang ahad, ya, terutama dalam bab akidah, ya, ahad itu tidak banyak riwayatnya. Itu lawannya mutawatir istilahnya, begitu ya. Kalau riwayatnya banyak itu mutawatir, riwayatnya sedikit, ya, itu istilahnya ahad, ya. Kalau yang itu dalam bab akidah kita nggak boleh terima, ya, karena mungkin saja salah dan seterusnya. Nih, ada sebagian yang seperti itu. Ini juga tidak benar, ya. Ini adalah sikap yang salah. Hadis Nabi mau itu tergolong mutawatir, riwayatnya banyak, atau tergolong ahad, riwayatnya sedikit, namun itu jelas hadis yang sahih, maka wajib kita terima. Baik itu terkait hukum, terkait akidah, terkait akhlak, sama saja. Ya, yang penting sahih, itu saja. Ya, jadi timbangan kita adalah sahih atau tidak, begitu saja. Ya, ada hadis yang riwayatnya sedikit, tapi itu sahih, kuat. Dan dalam Sahih Bukhari juga banyak itu, ya. Bahkan hadis yang pertama yang kita hafal, mungkin kita semua hafal walaupun tidak lengkap, innamal a'malu binniyat, ya, semua kita hafal hadis itu. Itu hadis tergolong ahad, ya, bukan mutawatir. Itu satu jalur, satu orang dari tabi'in, tabi'in pertama, tabi'in kedua, tabi'in ketiga, itu semuanya hanya satu orang, satu orang, satu orang. Ya, level pertama tabi'in satu orang, level kedua satu orang, level ketiga satu orang saja. Ya. Namun itu orang-orang yang terpercaya, hafalannya kuat, ya. Ulama istilahnya menta'dil mereka, ya, menilai mereka itu rawi-rawi yang kuat. Makanya ini ada dalam Sahih Bukhari, hadis yang pertama, ya. Dan ulama, bahkan umat Islam menerima hadis itu, ya kan? Siapa umat Islam yang enggak menerima hadis itu kalau betul-betul dia mengikuti jalan para ulama, ya. Jadi sekalipun hadis itu tadi istilahnya ahad, ya, tidak mutawatir, riwayatnya sedikit, tapi sahih, harus kita terima. Mau bicara bab akidah, bicara bab fikih, bicara bab akhlak, semuanya kita terima, ya. Nah, ini sebagaimana kita baca dalam hadis yang kita sedang pelajari, ya. Ma harrama Rasulullah mithlu ma harramallah. Yang diharamkan Rasulullah seperti yang diharamkan Allah. Nilainya sama dari sisi kekuatan secara hukum, ya, semuanya diterima, begitu. Kemudian wa min huna makanatus sunnah minal Qur'an ala suwar. As-suratul ula ma huwa bayanun li mujmalil Qur'an. Nah, sekarang fungsi hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Pertama, ada hadis itu yang berfungsi bayanun li mujmalil Qur'an. Hadis berfungsi menjelaskan ayat-ayat Quran yang masih global, ya. Contoh apa? Contoh misalnya ayat-ayat tentang sholat, itu kan global sekali, ya kan? Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Simpel sekali. Ada yang lebih rinci di Quran tentang sholat, ya paling menyebut rukuk dan sujud, ya kan? Ya. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, ada istilah rukuk. Ya. Wa taqallubaka fis sajidin, menyebut sujud. Ya. Menyebut berdiri. Wa qumu lillahi qanitin,
Jadi di Quran tentang sholat itu paling disebut sholat, berdiri, ruku, sujud, kemudian beberapa waktu sholat, ya, juga global, sudah. Terus rinciannya, bacaannya, baca apa? Istiftah, baca Al-Fatihah, baca bacaan ruku, sujud, kemudian bersedekap, kemudian meletakkan tangan di atas tangan kanan di atas tangan kiri saat bersedekap, ya kan? Kemudian kalau ruku posisinya bagaimana, sujud bagaimana, duduk di antara dua sujud, tasyahud, salam, mana di Quran? Tidak ada. Nah, di sini fungsi hadis Nabi. Bayanun li mujmalil Quran. Menjelaskan ayat-ayat Quran yang masih global. Ini klasifikasi yang pertama, hadis yang fungsinya menjelaskan ayat-ayat Quran yang global. As-suratu tsaniyah taqyidu mutlaqil Quran. Ya. Fa in warada al-hukmu mutlaqan qayyadathu sunnatun nabi. Min dzalika wujubul hajj fil umri marratan. Yang kedua adalah, kalau tadi yang pertama apa? Menjelaskan, artinya menjabarkan, ya, merinci. Yang kedua itu takyid. Takyid itu mempersempit justru, ya. Jadi bedanya, kalau yang pertama itu menjabarkan, memperluas maknanya. Kalau yang kedua itu mempersempit, takyid, membatasi. Contoh apa? Contoh kewajiban haji. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia untuk haji ke Baitullah lillah, karena Allah Azza wa Jal, bagi orang yang mampu perjalanan untuk haji. Di sini ada keumuman makna dari sisi kewajiban haji, yakni berapa kali. Disebut apa enggak di sini? Enggak kan? Ya. Kalau enggak disebut, orang yang mampu. Nah, semua yang mampu haji. Ini masih mutlak istilahnya, masih luas. Jadi seolah-olah nanti kamu haji, bisa juga nanti dimaknai kamu masih mampu haji lagi. Kamu masih mampu haji lagi, bisa bermakna seperti itu. Ya, karena belum dibatasi. Nah, datanglah hadis Nabi membatasi bahwa haji itu wajibnya seumur hidup sekali. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afi kulli amin?" Ya Rasulullah, Nabi mengatakan, "Ayuhan nas, innallaha faradha 'alaikumul hajja fahujju." Wahai manusia, Allah mewajibkan kepada kalian haji. Hajilah kalian. Seorang sahabat lalu bertanya, "Ya Rasulullah, afi kulli amin?" Wahai Rasulullah, apakah tiap tahun? Nah, karena tadi masih dipahami luas dari sisi berapa kalinya, belum dibatasi. Maka suatu hal yang wajar kalau sahabat itu bertanya, apa kemudian tiap tahun? Nah, Nabi mengatakan, "Lau qultuha lawajabat." Andai aku mengatakan iya, maka akan wajib tiap tahun. Al-hajju marrah. Haji itu wajibnya hanya satu kali. Famazada wa huwa tatawwu'. Selebihnya sunnah. Nah, di sini jelas, ya. Di sini jelas bahwa kalau begitu sunnah Nabi, hadis Nabi berfungsi apa? Membatasi makna yang masih lepas. Ya. Kalau makna yang masih lepas, kewajiban haji mungkin bisa dipahami tadi berkali-kali. Mampu haji lagi, mampu haji lagi. Nah, ternyata hadis Nabi mengatakan al-hajju marrah. Haji itu sekali dalam seumur. Selebihnya sunnah. Ya, jadi ini yang kedua, ya. Yang ketiga adalah kadzalika 'inda ahli sunnah
al-amal bis sunnah fardun sawa'un kana mimma sahabi sunnah wa jaa bil Qur'an aw lam yarid bil Qur'an. Fal misalul awwal an-nahyu 'anil jam' bainal ukhtain wa hadha fi sharhil Qur'an. Jadi hadis Nabi SAW yang datang tidak ada di Quran sama sekali. Jadi istilahnya apa? Suatu hukum tambahan yang tidak ada di Quran. Bisa dibedakan ya, saya ulangi lagi. Yang pertama itu hadis menjabarkan ayat Quran yang masih global. Jadi ada sangkut pautnya dengan ayat, ya kan? Yang kedua membatasi ayat Quran yang masih lepas maknanya. Ya, jadi ada sangkut pautnya juga dengan ayat. Yang ketiga, suatu hukum yang tidak disebut di dalam Quran sama sekali. Misalnya apa? Bab misalnya haramnya keledai, ya, haramnya makan daging keledai, ya kan? Keledai itu seperti yang kita tahu kan mirip dengan kuda ya. Kalau tidak ada hadis yang menjelaskan, barangkali orang akan mengatakan keledai ya mirip-mirip saja dengan kuda. Kuda kan boleh. Ternyata keledai tidak dibolehkan oleh Nabi SAW. Nabi mengharamkan ya daging keledai. Ya. Adapun kuda boleh, yang nggak boleh keledai. Nah, ini nggak ada sangkut pautnya dengan ayat-ayat di Quran sebagai penjelasan ayat yang di Quran, tidak. Ya, baik dari jenis yang pertama atau kedua tidak ada. Nah, hadis Nabi yang seperti ini, ya, hadis Nabi yang seperti ini juga harus kita terima, ya. Jangan seperti orang-orang yang tadi kita singgung, yang mengatakan cukup kami dengan Quran saja, hadis Nabi kita nggak mau pakai. Habis ini hadis Nabi berdiri sendiri dalam arti sekalipun bukan merupakan penjabaran yang di Quran, ini suatu hukum tersendiri yang harus diterima. Ini berlaku padanya hadis Nabi yang tadi kita sebut, ala innama harrama Rasulullah mithlu ma harramallah. Ketahuilah yang diharamkan Rasul itu sama dengan yang diharamkan Allah. Tetap kita nggak boleh melanggar larangan tersebut. Ya. Juga contoh yang kedua terkait dengan ini adalah menikahi dua wanita yang ada hubungan, dalam hal ini seorang wanita dengan bibinya, ya kan? Atau dengan kata lain bibi dengan keponakannya, ya kan? Jadi poligami tapi bibi dengan keponakan, ya. Ini juga nggak boleh, itu dalam hadis Nabi juga ada. Itu sama dengan contoh yang tadi pertama yang baru kita sebutkan, yakni suatu hukum yang tersendiri tidak ada di ayat Quran. Ya, jadi itu juga dilarang, ya, diharamkan. Nah, itu penjelasan ulama tentang tentang kedudukan hadis Nabi SAW terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya, jangan dipertentangkan, jangan seolah-olah dua yang berbeda, ya, dimana diterima salah satunya ditolak yang lain, tidak. Quran dan hadis semuanya wahyu dari Allah Azza wa Jalla, harus sama-sama kita terima. Kemudian kita berpindah ke hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal
man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ada, yakni suatu tuntunan, fi amrina hadza, dalam urusan agama kami ini, ma laysa minhu, yang itu bukan dari agama tersebut, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ya. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah sahih. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa ini hadis yang sahih. Hadirin rahimakumullah, di sini juga menyebutkan tentang pentingnya mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengagungkan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara kita enggak melakukan suatu tuntunan yang di luar tuntunan beliau. Ya. Kalau kita mengadakan suatu tuntunan yang di luar tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, itu seolah-olah kita seolah-olah mungkin lebih tahu dari beliau. Beliau enggak mengajarkan, kalau kita mengadakan suatu tuntunan, apa kita lebih tahu dari beliau? Atau malah kita menganggap Nabi melakukan sesuatu yang, ya na'udzubillah, ya, khianat. Bagaimana kok khianat? Iya, seolah-olah Nabi menyembunyikan suatu tuntunan, tidak disampaikan, kemudian kita mengadakan. Ini yang belum diajarkan Nabi, sebetulnya ada. Nah, ini kan seolah-olah menuduh Nabi khianat. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, ya, man ibtada'a fid dini bid'atan yaraha hasanatan faqad dhanna anna Muhammadan khana ar-risalah. Siapa yang membuat suatu tuntunan, ya, dalam agama, dianggap itu suatu tuntunan yang baik, ajaran yang baik, maka dia dengan perbuatan itu sungguh telah beranggapan bahwa Muhammad telah mengkhianati risalah. Gimana kok dipahami begitu? Iya, kalau kita bikin sesuatu dari tuntunan dan kita anggap itu agama Allah, dari Allah, sementara Nabi tidak menyampaikan, berarti kita seolah-olah menganggap Nabi menyembunyikan, belum menyampaikan. Sehingga kita perlu bikin, ya, kita perlu buat. Nah, ini secara tersirat menganggap Nabi kita berkhianat, kata Imam Malik rahimahullah. Nah, jadi perbuatan-perbuatan bid'ah itu jelas suatu perbuatan yang terkandung padanya celaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung, ya. Dan itu berarti tidak mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekh Ubaid rahimahullah dalam syarahnya, Nabi mengatakan bahwa orang yang mengada-ada dalam urusan agama sementara bukan dari tuntunan agama, maka tertolak, yakni tidak diterima, amalannya itu tidak diterima, sekalipun banyak, ya, sekalipun biayanya besar, tapi kalau tidak ada tuntunan dari Nabi, tertolak semua, ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita betapa meruginya orang-orang yang melakukan bid'ah, ya. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengisyaratkan pula tentang hal ini di dalam surat Al-Kahfi di ayat-ayat yang terakhir, ya. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ya. Mereka itu mengira
bahwa mereka itu telah berbuat kebaikan, ya. Mengira bahwa mereka itu berbuat kebaikan, padahal bukan kebaikan, ya. Bukan suatu amal yang baik. Di dalam, bahkan di surat Al-Ghasyiyah, ya kan, Al-Ghasyiyah, sebagian ulama juga mengarahkan makna awal-awal surat Al-Ghasyiyah itu kepada orang-orang yang berbuat seperti ini, ya. Disebutkan di situ apa? Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Wajah-wajah ketika itu khusyuk, takut, ya. 'Amilatun nasibah, berbuat dan lelah, letih, capek. Tapi tasla naran hamiyah, masuk ke dalam neraka yang panas. Sebagian ulama tafsir mengatakan ini seperti sifat orang-orang yang berbuat bid'ah. Kalau berbuat kafir jelas, ya. Tapi sebagian juga memberikan makna yang umum, bahwa itu sifat-sifat orang-orang yang berbuat bid'ah. Gimana? Iya, mereka terlihat apa? Amilatun nasibah, berbuat dan lelah, letih, ya enggak? Capek kan mereka itu juga. Berbuat bid'ahnya itu kan butuh biaya, butuh tenaga, capek, lelah, letih, ya. Berbuat dan lelah, letih. Namun dengan kelelahan dan keletihan itu justru apa? Tasla naran hamiyah, masuk ke dalam neraka. Kenapa masuk neraka? Sudah berbuat dan lelah serta letih. Karena perbuatannya enggak sesuai sunnah Nabi, enggak diterima. Ya, ini yang dimaksud dalam hadis, fahuwa raddun, amalannya tertolak. Nah, jadi sangat merugi, ya, orang-orang yang berbuat seperti itu. Yani makanya ulama kita mengatakan al-iqtisad bis sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah, ya. Al-iqtisad bis sunnah, kita apa adanya dalam mengamalkan sunnah. Artinya walaupun terlihat tidak banyak, ya, tapi sesuai sunnah, sesuai tuntunan Nabi, khairun minal ijtihad fil bid'ah, lebih baik daripada sungguh-sungguh banyak, ya, tapi dalam perbuatan bid'ah, ya. Karena apa kok lebih baik yang pertama, iqtisad bis sunnah, apa adanya tapi sesuai sunnah? Karena itu yang diterima. Kenapa yang ini ijtihad dalam bid'ah tidak baik? Karena yaitu enggak sesuai sunnah, lalu enggak diterima, tidak manfaat, ya. Selanjutnya kata Syekh Ubaid rahimahullah, "War-raddu idza udhifa ila al-ibadah fa innahu yaqtadi fasadah." Kata-kata tertolak kalau itu terkait ibadah, artinya ibadahnya enggak diterima. Kalau kata-kata tertolak terkait dengan muamalah, transaksi, ya, tertolak artinya transaksinya tidak sah, ya. Nah, jadi baik ibadah, ya, atau suatu muamalat, ya, yang itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, kalau ibadah maka tertolak, tidak diterima. Kalau muamalat maka tidak sah muamalatnya. Wa hakadzal bid'ah, al-bid'ah mardudatun ala ashabiha. Nah, itulah bid'ah, tertolak, tidak diterima, ya. Kemudian kata beliau, wa fil hadithi laftah wa hiya annal bid'ah kullaha dhalalah wa laysa fiha ma huwa hasan. Dalam hadis ini juga terkandung suatu makna, yaitu bahwa bid'ah itu semuanya tidak baik atau semuanya sesat. Tidak ada bid'ah yang hasanah, ya. Nah, ini
pandangan para ulama, ya, ulama kita. Karena Nabi mengatakan, man ahdatsa, siapa saja yang berbuat sesuatu yang baru dalam urusan agama. Nah, ini mencakup semua. Semuanya tertolak. Ya, ini berarti tidak baik semua, ya. Maka dari itu, ini yang sering ditekankan oleh para ulama kita, bahwa bid'ah itu semuanya merupakan kesesatan. Tidak ada bid'ah yang hasanah. Nah, di sini tentu kalau bab ini nanti akan terjadi banyak perdebatan, ya, karena banyak pula di antara orang-orang, ya mungkin sebagiannya juga dikenal dari ahlul ilm, menegaskan bid'ah itu juga ada yang hasanah, ya. Bahkan sebagian lagi mengatakan bid'ah itu hukumnya ada 5. Gimana kok ada 5? Ya ada yang wajib bid'ah itu, ya. Ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah. Jadi sampai mengatakan 5 macam hukum bid'ah. Ada yang mengatakan tadi bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, 2. Nah, terus gimana ini? Yang benar yang mana? Nah, ulama kita menegaskan bahwa yang benar adalah semua bid'ah adalah kesesatan. Karena Nabi mengatakan begitu. Bukan kita, dari diri kita, dari kemauan kita, dari ijtihad kita, ulama kita, bukan. Itu sabda Rasul. Ya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Semua yang baru itu adalah bid'ah bila terkait bab agama, dan semua yang bid'ah itu adalah sesat. Sudah, mau apa lagi? Ini hadis Nabi. Terus gimana, itu kan ulama juga yang mengatakan hasanah atau 5 hukum. Ya, ucapan para ulama mungkin benar mungkin salah. Yang namanya manusia, ya. Kalau tadi kan ucapan Nabi, kullu bid'atin dhalalah, ucapan Nabi. Kalau yang mengatakan ada hasanah, ada 5 hukum, itu ucapan ulama, bukan Nabi. Kalau Nabi ma'sum, kalau selain Nabi tidak ma'sum. Jadi mungkin saja seorang alim itu salah. Ya. Makanya di sini perlunya kita senantiasa kembali kepada hukum yang ditetapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangankan ulama fulan dan fulan, sahabat saja mungkin salah, ya kan? Apalagi seorang ulama. Ketika kita mengatakan mungkin saja ulama salah, jangan dia, wah, kamu sok pinter. Ya. Kamu ini apa? Mereka itu ulama. Ya. Ya, kita juga enggak mengatakan kita lebih pintar dari ulama, enggak. Sama sekali tidak. Tapi ini suatu hakikat yang harus kita sepakati, dan insya Allah kita sepakat bahwa yang ma'sum itu hanya Rasulullah. Sahabat mungkin salah enggak? Kita juga harus sepakat sahabat mungkin salah. Ya. Abu Bakar mungkin salah, ya mungkin. Umar mungkin salah, mungkin. Ibnu Abbas mungkin salah, mungkin. Ya. Tidak ada sahabat yang maksum. Misal Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pernah mengatakan riba itu ya hanya dalam bab riba nasi'ah, ya. Innamar riba fin nasi'ah. Riba misalnya emas tukar dengan emas, beda nilai, beda timbangan maksudnya, beda timbangan ada masalah. Ibnu Abbas pernah berpendapat seperti itu. Salah apa enggak? Ya jelas salah. Ini sahabat. Kalau kita sepakat bahwa sahabat mungkin salah, apalagi selain sahabat.
Nah, begitu. Jadi jangan dianggap bahwa kita ini ketika mengatakan semua bid'ah itu sesat, kita enggak mengatakan ada bid'ah hasanah artinya kita mencela ulama, enggak menghargai ulama. Jangan dipahami begitu. Ya. Kita menghormati para ulama, kita menghormati al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan para pengikut mazhab beliau dari ulama-ulama. Hanya saja ya tetap yang menjadi tolok ukur kebenaran adalah hadis. Makanya di sini ditegaskan oleh Syekh, hadis ini juga menunjukkan bahwa semua bid'ah adalah tertolak dan merupakan kesesatan. Bahkan ada ucapan dari seorang sahabat juga, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu kesesatan, walaupun orang menilainya bagus. Luar biasa kalimat ini, sangat-sangat jelas ya. Siapa yang mengatakan kalimat itu? Sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar mengatakan kalimat itu, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat sekalipun orang menilainya baik. Ya. Kemudian di sini juga ada suatu pelajaran dari hadis ini, ibrah yang lain kata beliau, wa fihi kadzalik dalilun lil qa'idatil usuliyyah al masyhurah al aslu fil ibadat al hadar illa binassin. Pada hadis itu ada suatu pelajaran, suatu dalil, ada suatu kaidah ya dalam usul fikih ya. Al-asl fil ibadat al-hadar illa binas. Ibadah pada asal usulnya itu dilarang kecuali bila mana ada perintah ya. Nah, ini ibadah pada asalnya dilarang kecuali ada perintah. Jadi ibarat kita mau sholat, kita mau bikin sholat sendiri. Saya mau sholat ya, saya mau bikin tata cara sholat. Ya enggak boleh kamu. Ada perintahnya enggak? Sholatnya kamu seperti apa? Ya, oh saya mau sholat, bikin tuntunan sholat dengan bahasa Indonesia. Ya, jadi nanti takbirnya bukan Allahu Akbar, takbirnya Allah Maha Besar, ya kan? Terus baca Al-Fatihahnya sudah, biar orang juga paham. Bahasa Arab enggak dipahami, jamaah kurang memahami, kurang mengambil manfaat. Biar jamaah ngambil manfaat, saya langsung terjemahannya. Bukan lagi Alhamdulillahirabbil alamin, tapi segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan seterusnya. Mau bikin aturan ibadah sendiri, enggak boleh kecuali ada perintah. Mana perintahnya? Ibadah dengan bahasa kita. Ya, bacaan sholat dengan bahasa kita masing-masing. Nanti yang orang Indonesia dengan bahasa Indonesia, orang Inggris dengan bahasa Inggris, orang Pakistan dengan bahasa Urdu, Indonesia saja nanti ya bahasa Jawa dan seterusnya. Mana tuntunannya? Ya. Nah, jadi kalau urusan ibadah justru asal usulnya dilarang kecuali ada perintah. Perintah sholat, ya saya mau sholat. Gimana caranya tadi? Nabi mengajari, takbirnya begini, bacaannya begini, rukuknya begini, sujudnya begini, sampai salamnya seperti ini. Semuanya ada tuntunannya. Enggak ada yang enggak ada tuntunannya dari perkara-perkara sholat yang kita ketahui. Kalau kita bikin sesuatu yang enggak ada tuntunannya, itu dilarang. Ya. Termasuk misalnya bab niat. Saya mau bikin niat sendiri. Ada tuntunannya enggak? Niatnya kamu. Enggak ada tuntunannya dari Nabi. Jangan pakai niat begitu. Ya.
Rokaatnya, saya mau nambah rokaatnya 1 rokaat. Ada tuntunannya enggak? Enggak ada, jangan. Dan begitu seterusnya. Ya, jadi urusan ibadah harus mengacu kepada tuntunan. Kalau tidak, tadi fahuwa raddun, itu tertolak. Ya. Nah, ini berbeda dengan urusan duniawi. Kalau urusan duniawi sebaliknya, al-adat wal muamalat al-asl ya fiha al-ibahah. Untuk perkara kebiasaan ya, harian, urusan muamalat, urusan duniawi pada dasarnya mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkan ya. Bab makanan misalnya, selama tidak ada dalil yang mengharamkan suatu makanan tertentu, makan. Kita dapat di hutan, oh ada buah ini, buah itu, macam-macam buah. Saya baru lihat buah-buah ini ya, kalau kita mungkin orang Indonesia, banyak buah yang kita lihat ya. Anggap misalnya orang Saudi, kita bawa ke kebun buah di Indonesia. Di Saudi lihatnya ya paling itu ya kan. Di Indonesia lihat, wah ada buah ini, ada buah itu, baru lihat. Gimana ini? Pakai hukum asal. Asalnya mubah, kamu boleh makan tuh yang kamu lihat, kecuali ada yang mengharamkan. Kalau ada buah yang diharamkan oleh agama, baru itu kamu jangan memakannya. Selama tidak ada, silakan makan segala macam buah yang kamu lihat. Nah, begitu. Minuman juga seperti itu. Ya. Nah, jadi urusan duniawi pada dasarnya justru mubah, kecuali ada yang mengharamkan, yaitu dalil dari Quran atau hadis atau ijma', baru kita mengharamkan. Tidak, maka boleh. Ya, kalau ibadah sebaliknya, ya, jadi harus dipahami hal ini. Ya, sepertinya sudah isya ini. Ya. Fadhal. Lam takun ma'rufatan fid din kana 'alaihi dalil wa illa fala ta'ata lahu fima da'a ilaih. Sehingga dari penjelasan tentang kaidah tadi, maka bila ada orang yang mengajak kepada suatu tata cara ibadah yang aneh ya, asing, aneh, tidak ada tuntunan dalam syariat, dalam agama, maka dia harus membuktikan kebenarannya dengan dalil. Mana dalilnya? Ya. Tadi kita contohkan, ya kan? Salat pakai bahasa daerah. Atau ya ada yang namanya apa? Wahdatul adyan, penyatuan agama, ya. Jadi ini di kelas internasional ya, ada seruan untuk penyatuan agama, wahdatul adyan, Yahudi, Nasrani, Islam. Ada seminar-seminarnya, bahkan pernah ada sampai mau ibadah bersama. Ya, ini semua agama kalau dirunut ujungnya ke siapa? Nabi Ibrahim, ya kan? Islam terus ke atas Ibrahim, Yahudi ke atas Ibrahim, Nasrani ke atas Ibrahim, semuanya. Jadi bapaknya satu, jadi kita satu. Ayo kita bikin persatuan agama-agama, bikin ibadah bareng. Entah kayak apa ibadahnya itu ya. Katanya pernah itu diadakan di Jepang, wallahu alam seperti apa. Nah, ini mengajak orang kepada ibadatun gharibah 'ala syara'. Ya, suatu ibadah yang aneh, enggak ada tuntunannya dalam syariat. Apa dalilnya untuk membuat suatu ibadah seperti itu? Tidak ada. Maka fala ta'ata fima da'a ilaih, kita enggak boleh mengikuti. Bahkan kita harus memperingatkan umat dari ajakan-ajakan yang seperti itu. Ini membahayakan. Ya, ini akan melunturkan akidah. Ini akan merobohkan akidah.
kita meyakini Yahudi itu menyimpang, kafir, Nasrani juga sama. Jangan sampai dengan alasan-alasan tadi sehingga dianggap mereka semua saudara kita, semuanya benar, ya, dan seterusnya. Bahaya. Kemudian kata beliau, wa man da'an nasa ila tahrimi muamalatin yata'amaluna biha aw 'urfan ta'arafu 'alaihi aw 'adatan ya'tadunaha wajib 'alaihi dalil. Juga di sini kalau bab muamalah, ada orang yang mengharamkan sesuatu, ya, biasa orang melakukan, biasa orang menjalaninya, tiba-tiba dia mengharamkan, ini nggak boleh. Nah, ini bukan urusan agama, ya kan? Ini urusan dunia. Nah, kalau dia mau mengharamkannya, justru kita minta apa dalilnya kamu mengharamkan ini? Ini sudah biasa dilakukan orang. Ini bukan urusan agama, ini urusan dunia. Kenapa kamu larang ini? Harus mendatangkan dalil. Ya. Wajib 'alid dalil wa illa qila lahu wara'ak la sam' wa la ta'ah fima tanhana anhu. Kalau kamu enggak mendatangkan bukti bahwa itu haram, enggak boleh, ya, kami enggak bisa mengikuti kamu. Ini ajakan yang salah. Kamu mengharamkan sesuatu yang pada dasarnya Allah tidak mengharamkannya, enggak boleh itu. Ya. Nah, begitu. Jadi itu aplikasinya seperti itu, ya. Aplikasinya seperti itu. Ini diambil dari hadis yang kita baca tadi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Demikian ikhwani fiddin rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini, ya. Kita cukupkan materi sampai di sini. Selanjutnya di sini ada pertanyaan. Apa hukum menjawab azan? Kedua, menjawab salam dan sholawat ketika nama Rasulullah SAW disebut saat khutbah Jumat. Kalau menjawab azan saat khutbah Jumat, maksudnya ya ini mungkin tidak saat khutbah Jumat, ya, kecuali azan masjid lain ini, ya. Kalau azan masjid lain ya nggak usah, ya. Dan menjawab azan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Sementara mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib, ya. Kita dahulukan yang hukumnya wajib. Ya. Menjawab salam, ya, insyaallah juga boleh, sebatas yang mendengar, ya, yang dekat situ. Misal ada yang masuk salam, ya kita jawab, ya. Ya. Sholawat, wallahu a'lam, ya, sholawat. Ya. Baik, nampaknya ini perlu dikaji kembali, ya, ini perlu dikaji kembali. Ya, insyaallah ini PR bagi saya, termasuk mungkin salamnya, saya perlu cek kembali. Insyaallah semoga Allah mudahkan untuk kita kaji kembali, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan berikan jawabannya. Ya, sementara kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.